Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Ingat, jangan lupa pakai masker. Hari ini adalah pertemuan kedua kita, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, materi kita adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemarin sudah dijelaskan, ada 6 materi yang akan kita bahas, yaitu ide dan peluang usaha, analisis peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran, komponen perencanaan usaha, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Poin 1-4 pada pertemuan pertama kita sudah bahas ya adik-adik. Sekarang kita bahas poin 5 dan 6, yaitu komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Oke, kita mulai yang pertama, komponen perencanaan usaha. Yang pertama adalah ulasan deskripsi bisnis. Di sini kita harus menjelaskan secara singkat bidang usaha apa yang akan kita jalankan yang adik-adik. Tuliskan juga potensi produk kalian saat ini dan kemungkinan di masa depan. Selain itu juga kita memberikan informasi peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dijalankan harus sesuai dengan hasil analisis pasar yang telah kita lakukan dengan cermat. Kenapa? Karena analisis pasar merupakan kekuatan yang kita gunakan untuk menciptakan target pembeli. Kita harus memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan pasar sehingga target penjualan dapat ditentukan. Yang ketiga, analisis pesaing. Kenapa kita harus menganalisis pesaing? Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kalian dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian kita cari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Kita juga harus mencari strategi untuk menghalangi pesaing masuk dan meniru strategi yang sama dengan kita. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Adik-adik, ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kita butuhkan. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional fokusnya pada kebutuhan logistik perusahaan, seperti tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur usahanya, serta kebutuhan anggaran. Yang keenam, pembiayaan. Faktor pembiayaan ini menjadi unsur yang paling penting dalam sebuah rencana usaha. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. Dan yang terakhir adalah kesimpulan usaha. Kita dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan, kiraan waktu, dan hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai usaha. Jadi adik-adik, ini adalah beberapa komponen perencanaan usaha. Dalam usaha deskripsi bisnis adik-adik, kita melakukan
yang namanya analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, dan yang terakhir T, threat atau ancaman. Kenapa kita melakukan analisis SWOT? Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat untuk menyusun strategi. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Sehingga dengan analisis SWOT ini, kita dapat menentukan strategi untuk pengembangan usaha produk kita dalam jangka panjang. Sebagai contoh, kita ingin melakukan usaha membuat lampu hias atau lampion dari kardus. Untuk strength-nya atau kekuatannya, usaha lampu hias atau lampion itu tidak mengeluarkan banyak biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Sedangkan kelemahannya, weakness-nya, lampion ini dia tidak bisa tahan lama dan mudah rusak. Nah, itu kelemahannya. Sedangkan peluangnya, untuk promosi kita bisa memanfaatkan sosial media sehingga produk kita bisa dikenal oleh banyak orang dan yang paling penting tidak mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan threat atau ancamannya, kita perlu melakukan inovasi dalam pembuatannya sehingga kita bisa bersaing di dunia pasaran. Apabila tidak, kita akan kalah dengan kompetitor lain dengan berbagai kerajinan yang lebih modern dan terupdate. Bagaimana adik-adik, sampai di sini sudah bisa mengerti? Kita lanjut ya. Poin yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan perancangan usaha. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Jenis usaha yang kita pilih harus melalui hasil analisis yang baik. Yang kedua, nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan yaitu nama yang mudah dikenal dan menunjukkan makna tertentu. Yang ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha yang kita pilih harus dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan kita tuju. Yang berikut, perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akta notaris, SIUP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten. Biasanya ini untuk usaha bisnis yang skala besar, jadi semua perizinan-perizinan itu harus lengkap. Yang berikut, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang disiapkan terdiri atas 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, penanggung jawab produksi. Yang kedua, pemasaran. Yang tiga, administrasi dan keuangan. Nah, mereka ini punya tugas masing-masing. Jangan satu orang itu dia merangkap untuk melakukan semua tugas. Yang berikut, aspek produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek produksi adalah bahan baku dan bahan tambahan, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja, dan hasil produksi. Adik-adik, bahan baku itu usahakan cari yang tersediaannya banyak. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Hal yang harus diperhatikan pada aspek keuangan adalah biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, penerimaan kantor, dan pendapatan bersih. Contohnya biaya tetap, yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain.
Sedangkan untuk biaya tidak tetap, contohnya misalnya kita ingin memproduksi dalam jumlah besar, maka biayanya juga pasti akan meningkat, terutama biaya bahan baku. Untuk biaya nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini sudah mengerti ya adik-adik? Demikian materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mempelajarinya, dan jangan lupa adik-adik juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Untuk tugas, buatlah perencanaan usaha kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitar tempat tinggal adik-adik. Untuk langkah-langkah dan info lainnya akan saya sampaikan kemudian. Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.